kesempatan sore hari ini, kembali Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun. Dari 11 debitur yang telah dilakukan penyidikan, KPK saat ini akan menyampaikan terkait dengan satu debitur terlebih dahulu, yaitu PT Petro Energi atau PE. Dalam konstruksi perkaranya bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan atau COI antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Jadi kreditnya itu sudah ada kesepakatan awal, jadi sudah ada pembicaraan antara para petinggi di LPI, yaitu direkturnya, kemudian dengan debiturnya dari PT PE. Kemudian Direktur LPI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Jadi kreditnya yang dari LPI itu adalah untuk pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor atau yang membiayai ekspor, seperti itu. Nah, ini pada pelaksanaannya seharusnya kan setelah memberikan kredit, LPI itu juga mengontrol, mengecek sebetulnya uang yang diberikan kreditnya itu betul nggak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi pada kenyataannya hasil penyidikan itu tidak sesuai seperti itu. Jadi tidak ada kontrol seperti itu. Debitur LPI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Jadi sebetulnya hasil pengecekan ada informasi masuk dari bawahan di LPI bahwa debitur ini tidak cocok gitu loh, untuk mendapatkan kucuran kredit. Tapi tetap saja, karena tadi di awal kan sudah ada pembicaraan, ada COI antara Direktur LPI dengan debiturnya dari PE. PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlying pencairan fisik tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya pun dibuat bagus gitu ya. Dibuat bagus sehingga PT PE menjadi layak untuk menerima kucuran dana pinjaman dari LPI. PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPI. Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPI khusus kepada PT PE ini telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut. Jadi ada dua termin. Yang pertama, outstanding pokok KMKE 1 PT Petro Energi ini dalam bentuk dolar ya, dalam bentuk dolar Amerika. 18.070.000 US dollar. Yang kedua, outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi ini dalam bentuk rupiah 549.144.535.027 rupiah. KPK selanjutnya pertanggal 20 Maret 2025 hari ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu DW Dir LPI, AS Dir LPI, kemudian JM debitur, NN debitur, dan SMD debitur. Nah, yang NN ini minggu sebelumnya sudah kita lakukan penahanan, sehingga yang hari ini yang hadir adalah 2 orang, yaitu JM dan SMD. Berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 306 tahun 2025 tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangkanya, mohon maaf, tadi per tanggal 20 Februari 2025 ya. Selanjutnya, guna kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara LPI pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, yaitu Saudara JM berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 23 di 0103 2025.
Kemudian saudari SMD berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 24 dik 01030103 2025. 1 minggu sebelumnya yaitu tanggal 13 Maret 2025 KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka juga terkait LPI yaitu saudara NN berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 16 dik 01030103 2025. Untuk tersangka ZM dan SMD ditahan di cabang rutan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari, mulai tanggal 20 Maret 2005 sampai dengan tanggal 8 April 2025. Sedangkan tersangka NN ditahan selama 20 hari, mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 di tahanan cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan ZNT senilai 882 miliar 546 juta 180 ribu. Jadi demikian konvers perkembangan penyidikan dugaan TPK terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI khususnya kepada PT PE. Untuk debitur-debitur lainnya kami juga sedang melakukan penyidikan, jadi mohon rekan-rekan tunggu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.